Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Marika Baktiar dengan NIM 2312000042. Kenalkan, nama saya Rian Ahmad Basyasya dari kelompok 2 dengan NIM 2312000037. Halo semuanya, saya Faiz Abdi Nasrullah dengan NIM 23120021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lingga Sagraha dengan NIM 2312000041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalista Luna dengan NIM 2312000040. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Adi Nugroho Widadana dengan NIM 2312000020. Revolusi Industri 1.0 adalah periode perubahan besar dalam cara produksi yang terjadi di sekitar akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 dimulai Britania Raya. Inti dari revolusi industri 1.0 adalah peralihan dari produksi manual atau tenaga manusia dan hewan ke produksi menggunakan mesin berbasis tenaga uap. Penemuan penting adalah pada masa ini mesin uap dikembangkan oleh James Watt yang membuat produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Dampaknya itu munculnya pabrik-pabrik besar, produksi tekstil dan barang meningkat drastis, lalu perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi, awal perkembangan sistem kapitalisme modern. Ya, singkatnya, revolusi industri 1.0 itu menandai awal dari era mekanisasi dan menjadi dasar perkembangan industri modern saat ini. Revolusi industri 2.0 adalah fase perkembangan industri yang ditandai dengan penggunaan listrik, produksi massal, dan mesin modern untuk meningkatkan efisiensi produksi. Pada masa ini, industri tidak lagi hanya mengandalkan tenaga uap, tetapi mulai menggunakan energi listrik dan sistem produksi skala besar. Selanjutnya, revolusi industri 2.0 dimulai pada akhir abad ke-19 atau sekitar tahun 1870 hingga awal abad ke-20. Selanjutnya, ciri-ciri revolusi industri 2.0 yang pertama itu menggunakan tenaga listrik sebagai sumber energi utama industri. Yang kedua, munculnya produksi massal dalam pabrik. Dan yang ketiga, itu diperkenalkannya assembly line atau lini perakitan untuk mempercepat produksi. Selanjutnya, berkembangnya industri baja, kimia, dan transportasi. Selanjutnya, munculnya perusahaan besar dan kapitalisme industri. Dan yang terakhir itu komunikasi yang semakin cepat dengan adanya telepon dan telegraf. Selanjutnya, untuk penemuan-penemuan yang ada pada revolusi industri 2.0 itu sendiri, yang pertama itu ada lampu pijar yang ditemui oleh Thomas Alva Edison. Kemudian ada sumber arus listrik modern yang dikembangkan dan ditemui oleh Nikola Tesla. Selanjutnya ada produksi mobil skala besar yang ditemui oleh Henry Ford. Dan yang terakhir ada penemuan telepon pesawat yang ditemui dan dikembangkan oleh Alexander Graham Bell. Saya akan menjelaskan pengertian dan abad keberapa revolusi industri 3.0 itu ada. Revolusi industri adalah periode perubahan besar dalam bidang ekonomi, teknologi, dan sosial. Ketika proses produksi yang awalnya dilakukan secara manual, tenaga manusia dan hewan, beralih ke penggunaan mesin dan teknologi modern. Perubahan ini ditandai dengan adanya 1. Penggunaan mesin dalam produksi, 2. Berkembangnya pabrik-pabrik, 3. Peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, 4. Kemajuan dan dalam transportasi dan komunikasi. Revolusi industri pertama kali terjadi pada abad ke-18, tepatnya sekitar tahun 1760 dan bermulanya di Britania Raya. Revolusi industri 3.0 itu ada di abad ke-20. Ditandai dengan penggunaan komputer dan teknologi digital. Revolusi industri 3.0 terjadi sekitar tahun 1970
akhir abad ke-20. Revolusi ini dikenal juga sebagai revolusi digital, ditandai dengan munculnya komputer, perkembangan teknologi informasi, otomatisasi menggunakan elektronik, penggunaan robot dalam industri. Ciri-ciri revolusi industri 3.0 ditandai dengan penggunaan komputer dalam kegiatan industri dan pengolahan data sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien. Selain itu, munculnya sistem otomatisasi membuat mesin dan robot mulai menggantikan pekerjaan manual manusia dalam proses produksi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi ciri penting karena adanya jaringan komputer dan internet yang mempermudah pertukaran informasi secara cepat. Pada masa ini juga terjadi digitalisasi data, yaitu perubahan penyimpanan data dari bentuk kertas menjadi bentuk digital. Penemuan penting pada revolusi industri 3.0 antara lain komputer pribadi yang memungkinkan penggunaan komputer secara luas, mikroprosesor sebagai pusat pengolahan data pada perangkat elektronik, robot industri yang digunakan untuk membantu proses produksi di pabrik, dan internet yang menghubungkan manusia dan informasi di seluruh dunia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0. Revolusi 4.0 adalah gelombang keempat revolusi industri yang menggabungkan teknologi digital seperti internet, kecerdasan buatan, dan otomatisasi dalam proses produksi dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, revolusi industri 4.0 menekan konektivitas tinggi antara mesin, komputer, dan manusia melalui Internet of Things. Serta cyber fisik dengan teknologi ini, proses produksi menjadi lebih pintar, lebih cepat, dan lebih efisien dengan para manusia yang semakin berkurang. Perubahan ini tidak hanya terjadi sektor manufaktur, tetapi juga di bidang layanan dan industri lainnya. Konsep revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan di Jerman pada tahun 2011 dalam pameran Hannover Messe. Sebagai bagian dari strategi nasional yang dikenal sebagai industri 4.0, konsep ini kemudian dipopulerkan secara global oleh Angela Merkel pada tahun 2014. Di Indonesia, penerapan revolusi industri 4.0 mulai dibahas secara serius sejak tahun 2018 melalui program Making Indonesia 4.0 yang bertujuan meningkatkan daya asing industri nasional di era digital. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0, khususnya mengenai penemuan-penemuan penting serta ciri-ciri dari revolusi 4.0. Beberapa penemuan dan teknologi utama dalam revolusi industri 4.0 antara lain pertama, Internet of Things atau IoT. Teknologi ini memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung melalui internet sehingga dapat berkomunikasi dan bertukar data secara otomatis. Contohnya seperti smartphone, smartwatch, dan mesin pabrik yang dapat dikontrol dari jarak jauh. Yang kedua, ada Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. AI memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Contohnya adalah chatbot, sistem rekomendasi pada aplikasi, hingga mobil tanpa pengemudi. Yang ketiga, Big Data. Big Data merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah data dalam jumlah yang sangat besar untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada Cloud Computing. Teknologi ini memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data melalui internet tanpa harus menggunakan perangkat penyimpanan fisik secara langsung. Yang kelima ada robotika dan otomatisasi. Banyak pekerjaan yang kini dilakukan oleh robot atau sistem otomatis, terutama di bidang industri dan manufaktur, sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Selain penemuan-penemuan tersebut, revolusi industri 4.0 juga memiliki beberapa ciri utama. Ciri pertama adalah digitalisasi di berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, bisnis, dan layanan publik. Ciri kedua adalah otomatisasi kerja, di mana banyak proses dilakukan mesin atau sistem tanpa campur tangan manusia secara langsung. Ciri ketiga adalah konektivitas yang tinggi, yaitu semua perangkat sistem dan manusia saling terhubung melalui internet. Kesimpulannya, revolusi industri 4.0 membawa perubahan besar dalam cara manusia bekerja dan beraktivitas. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi, kreativitas, dan keterampilan digital agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sekian
penjelasan mengenai materi revolusi 4.0. Terima kasih, semoga bermanfaat.